Oke, mohon maaf tadi sinyalnya agak ini ya. Kegiatan ini Pak Kabid perlu saya sampaikan bahwa dirancang dan dilaksanakan dalam rangka menghadapi tahun ajaran baru 2021-2022, di mana para guru matematika SMP khususnya bersama-sama di sini berkolaborasi dalam rangka menyiapkan administrasi pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan juga penilaian. Beberapa waktu yang lalu, saya dengan Bu Ella Priastuti ya, mengikuti pelatihan TOT keterampilan berpikir tingkat tinggi pada pelajaran matematika yang diselenggarakan oleh P4TK Matematika. Kami berdua mengikuti kegiatan tersebut setelah melewati seleksi terbuka, di mana pada tahun ini P4TK Matematika mempunyai suatu program, yaitu menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi di sekolah-sekolah ya, dalam rangka mensukseskan AKM dan juga PISA ya. Nah, rangkaian kegiatan yang diikuti oleh kami berdua di Region Jakarta yaitu mempelajari tentang KBTT, dan juga salah satu tugas kami yaitu mengimbaskan apa yang kami dapat selama 6 hari di Jakarta, supaya informasi-informasi yang kami dapat ini sampai ke guru-guru ya, bahkan mungkin harapannya bisa diterapkan di semua sekolah. Selain itu juga, alhamdulillah pada beberapa minggu yang lalu, kami dari MGMP Matematika diberi kesempatan oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti BIMTEK SPMI dan juga rencana pendidikan tahun ajaran 2001-2022. Nah, terkait dengan kegiatan yang telah kami ikuti, kebetulan waktu itu yang berangkat adalah saya, Pak Taufik, dan Pak Julpian. Ada beberapa hal tentunya yang perlu ya Bapak Ibu semua ketahui, dan juga mungkin supaya jadi kesepahaman semua ya. Jadi apa yang telah kami dapat di Hotel Ratu di Serang ya, nanti akan kami sampaikan juga pada kegiatan rangkaian kegiatan pada hari ini ya. Nah, ini semua kami lakukan untuk sedikit mungkin mencapai target usaha kami dari matematika, mencapai target atau memenuhi target apa yang sudah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon berkenan Pak Kabid nanti memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada kita semua terkait dengan tahun pelajaran yang akan kita hadapi, yaitu tahun pelajaran 2001-2002. Oleh karena itu mohon Pak Kabid nanti berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Dan juga alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir ya Bapak Dudi Wahyudi ya. Nanti mungkin meskipun waktunya kita terbatas, tapi insya Allah beliau berkenan memberikan materi tentang bagaimana pembelajaran matematika di masa pandemi ini ya. Beliau karena sudah malang melintang, kalau saya sebut ini masternya master ya, Pak Dudi ini di bidang khususnya di bidang matematika. Alhamdulillah yang hadir pada hari ini yaitu guru-guru SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Lebak, dan sudah hadir alhamdulillah sebanyak 139 orang Pak Kabid. Dan mudah-mudahan nanti bisa semua sekolah ada minimal yang mewakili. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan yang disampaikan oleh Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Lebak. Selanjutnya, sambutan, arahan, dan sekaligus membuka acara webinar dan pengimbasan KBBT serta SPMI MGMP Matematika yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak kepada Bapak Ibnu Wahidin MPD, disilahkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber di kegiatan pada hari ini, saya lihat tadi ada Pak Dudi Wahyudi, ada Ibu Ella juga dari SMA, SMK juga ada. Jadi sepertinya di siang hari ini merupakan reuni sedulur deh. Dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini bersatu dalam Zoom meeting di sore hari ini. Bapak dan Ibu, mengawali kegiatan ini, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan hingga kita bisa bertatap muka di siang hari ini. Alhamdulillah, akhirnya kan berkat Zoom meeting ini juga kita dipersatukan di semua jenjang akhirnya. Yang saya katakan tadi ini pertemuan sedulur dari mulai SD sampai dengan SMA, SMK. Terima kasih pada panitia ini yang luar biasa mempersatukan ini semua. Saya juga ngelihat Pak Dudi ini luar biasa, hampir tiap hari saya lihat ini Zoom meeting atau mengadakan diskusi dengan teman-teman komunitas yang lain. Makanya tadi Pak Karim mengatakan kalau Pak Dudi ini dikatakan sebagai masternya master. Ya, saya juga setuju, luar biasa lah. Makanya jangan sampai ada masternya master di Lebak tidak kita manfaatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemik yang seperti kita ketahui sekarang itu sebenarnya tidak akan kita ketahui kapan ini berakhir. Kita sekarang sebagai guru, sebagai tenaga pengajar itu dituntut banyak untuk membuat sebuah kreasi agar pelayanan terhadap anak didik ini tetap berjalan dengan baik, tetap berjalan dengan lancar. Entah metode apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, itu yang tahu hanya Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang tahu bagaimana sikon di sekolah masing-masing, di SD, di SMP, SMA, SMK. Kami jelas tidak bisa menyamaratakan metode atau treatment yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu terhadap anak didiknya. Tetapi dalam segi konsep, pasti itu harus sama kalau konsep. Nah, hari ini yang saya lihat Pak Karim bersama panitia ini akan membahas terkait konsep keterampilan berpikir tingkat tinggi di pembelajaran matematika yang berorientasi pada PISA. Ini luar biasa. Saya belum bisa membayangkan ini keterampilan berpikir tingkat tinggi matematika. Saya mikir matematika saja sudah puyeng bukan main, apalagi saya berpikir tingkat tingginya ini seperti apa. Dulu saya berseloroh ketika di pembelajaran bahasa Indonesia ada hot juga. Saya seloroh ketika itu kepada narasumber, jangan-jangan yang dipikirkan oleh guru berpikir tingkat tinggi itu berpikirnya naik ke atas pohon, lantas kita mikir di atas pohon itu terus tapi nggak turun-turun gitu loh. Saking pusingnya, jadi mikir saja di tempat yang tinggi gitu. Itu hanya seloroh saya, Bapak dan Ibu. Nah, berpikir tingkat tinggi ini seperti apa, memang belum semuanya dipahami oleh teman-teman. Belum semuanya dipahami. Yang jelas, ketika dipahami pun, belum semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Memberikan layanan baik kepada siswanya bahwa berpikir tingkat tinggi di pembelajaran matematika itu seperti apa. Itu pun belum semuanya memberikan layanan dengan baik. Belum juga nanti pada endingnya bagaimana menilai konsep berpikir tingkat tinggi yang sudah diberikan kepada anak didik kita. Nah, Bapak dan Ibu, di sini pentingnya sebuah perencanaan. Saya kaitkan lagi nanti dengan di SPMI. Tapi sebelum ke SPMI, saya ingin membahas dulu soal keterampilan berpikir tingkat tinggi ini. Yang jelas konsep-konsep itu sebenarnya sudah ada di benak Bapak dan Ibu. Keterampilan berpikir tingkat tinggi itu pasti sudah ada lah di benak Bapak dan Ibu. Nah, mohon nanti pada kesempatan hari ini kepada Pak Dudi dan kawan-kawan yang menjadi narasumber, mohon diberikan lebih rinci lagi deh, pemahaman lagi pertama ke guru-guru kami di SD dan di SMP. Saya kalau SMA, SMK percaya adalah ke Pak Dudi. Bapak dan Ibu, mohon maaf,
Biasa kalau dulungan sudah nelpon kan kita tidak bisa menolak. Jadi mohon maaf sebentar keganggu. Nah, Bapak dan Ibu, kembali ke soal keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu secara materi saya akan serahkan kepada Pak Dodi dan kawan-kawan. Akan tetapi yang lebih penting dari itu Bapak dan Ibu dan tidak hanya sekedar memahami konsep KBTT ini. Yang paling penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu itu melaksanakan konsep ini dalam pembelajaran matematika di seluruh KAI atau KD yang berkaitan. Nah, kaitan dengan ini, minggu kemarin, kami sudah melaksanakan diklat SPMI, kaitannya dengan perencanaan pendidikan di bidang SMP 1 tahun ajaran ke depan. Di situ semua MGMP kita undang. Ada unsur MGMP, ada unsur kepala sekolah, ada unsur pengawas sekolah. Di situ kita mengadakan FGD, mengadakan diskusi apa yang ingin dilakukan selama tahun ajaran 21-22 untuk bidang SMP. Nah, salah satunya adalah di situ membahas soal perencanaan pembelajaran atau di KTSP di dokumen 2, dan di situ dokumen-dokumen itu ranahnya menjadi ranah MGMP. Nah, di sini mohon Bapak dan Ibu, terutama kepada guru-guru matematika, silakan Bapak dan Ibu buat dengan baik, rencanakan pembelajaran matematika ini dengan baik. Perencanaannya dibuat sebaik mungkin. Nah, setelah perencanaan dibuat dengan baik, laksanakan juga dengan baik. Nah, ketika rencana baik, pelaksanaan baik, evaluasi juga kegiatan pembelajaran dengan baik. Saya tidak mau konsepnya sudah bagus, yang disampaikan nanti pada siang hari ini oleh narasumber, Bapak Ibu sudah membuat perencanaannya pada forum MGMP pada hari ini, misalnya merencanakan KD apa, untuk diajarkan di kelas berapa, tetapi Bapak dan Ibu lemah dalam pelaksanaan, atau malah tidak dilaksanakan. Jadi perencanaan hanya sekadar arsip saja, itu yang dikhawatirkan. Nah, saya ingin, kalau dalam kondisi normal, mungkin perencanaan dan pelaksanaan itu sudah enak lah seperti halnya kita lakukan. Nah, sekarang yang ingin saya minta kepada teman-teman itu adalah bagaimana perencanaan pembelajaran matematika ini dibuat pada kondisi pandemik seperti sekarang. Kondisi pandemik, pasti ada yang mengatakan bahwa kami akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Apalagi tadi Bapak dan Ibu ketika saya rapat PPKM darurat dengan Polda dan unsur kabupaten kota, bahwa PTM itu menurut Polda itu sementara ditunda terlebih dahulu. Nah, ketika itu ada penundaan, berarti Bapak dan Ibu harus merencanakan bagaimana pembelajaran matematika ini dilaksanakan tanpa tatap muka. Berarti konsepnya dengan menggunakan konsep online atau konsep daring. Itu pun harus Bapak Ibu rancang sedemikian rupa. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau berpikir pembelajaran jarak jauh, kalau berpikir daring, Bapak dan Ibu jangan berpikir bahwa daring semuanya akan terakomodir di anak-anak. Ingat, Lebak itu beragam. Tidak mungkin semuanya bisa dilaksanakan dengan konsep daring. Oke lah, mungkin ada yang daring, ada yang luring. Tetapi dalam pelaksanaannya, mohon dievaluasi juga oleh Bapak dan Ibu terhadap anak didiknya. Manakala Bapak Ibu, misal Ibu Emma mengajar di kelas 7A, apakah 7A itu dari 30 siswa misalnya, yang ikut daring itu ada berapa, yang ikut luring ada berapa, itu harus terdata dengan baik. Dan dua-duanya, dua moda ini harus dilayani dengan baik oleh Ibu Emma selaku gurunya. Saya khawatir evaluasi kemarin yang dilakukan oleh Ibu Yunira sebagai kasih kurikulum, itu dari 217 sekolah, 157 melaporkan konsep pembelajaran daringnya, mengevaluasi maksudnya. Pertanyaannya saat itu sederhana, berapa yang ikut daring, berapa yang ikut luring dari sekolah-sekolah itu? Berapa juga yang tidak ikut daring, berapa yang tidak ikut luring? Diketahui saat itu Bapak dan Ibu, pada bulan Maret, 5 Maret, terdata ada 3.868 siswa yang tidak ikut daring, tidak ikut luring. Nah, pertanyaannya kemana anak itu? Ini kan data dari Bapak dan Ibu semua. Kami tahu sebanyak 3868 itu dari Bapak dan Ibu semua. Maaf, ini Pak Dudi, ini kita bicara di SMP yang kemarin diambil datanya itu dari SMP sebanyak 3.868. Teu daring, teu luring. Duka ke mana? Gering oge teu jelas.
Nah, belum lagi yang miris, ada 415 siswa yang dinyatakan keluar dari SMP, putus dari SMP dengan beragam macam. Itu tidak yang dibumingkan oleh apa namanya netizen itu kan soal pernikahnya saja ada 26 orang siswa yang memang menikah. Tetapi sebenarnya yang didata oleh kami itu ada 9 alibi, Mas, ada 9 reason, ada 9 alasan. Yang masuk pondok pesantren sekian persen itu yang paling tinggi. Yang masuk pondok pesantren Salafi, maksud saya ada yang bekerja, ada yang ikut membantu orang tuanya keluar kota, adanya kurangnya dukungan dari siapa? Dari orang tua terhadap anaknya. Itu ada 9, termasuk yang meninggal. Ada juga yang memang tadi yang saya katakan yang menikah itu. Jadi Bapak dan Ibu mohon sedetil itu nanti saya berpesan kepada teman-teman di MGMP Matematika terutama SMP, tolong dideteksi dengan baik pembelajarannya. Jangan hanya sekadar gugur kewajiban, tidak ngelihat seperti apa. Tidak semua anak itu nyaman loh dengan belajar daring. Mungkin gurunya juga tidak semuanya nyaman dengan pembelajaran daring. Ada yang gagap juga atau macam-macam lah. Tetapi alhamdulillah dengan kondisi terpaksa tanda kutip terpaksa seperti ini, akhirnya semuanya berusaha untuk menguasai teknologi. Nah, mohon sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, kejadian-kejadian yang dievaluasi kemarin oleh seksi kurikulum SMP, ini mohon tidak terulang lagi, artinya ditekan angka-angka itu yang daringnya jelas, yang lurinya pun jelas. Mohon yang tidak jelas tadi, itu silakan Bapak dan Ibu intervensi, menggunakan home visit atau apapun namanya deh lah, supaya mereka bisa ikut. Saya khawatir pola-pola hidup mereka itu benar-benar berubah, siang jadi malam jadi siang. Termasuk gurunya juga, udah ini sudah keenakan, khawatir nanti ada sudah keenakan, tidak usah masuk ke sekolah, dianggapnya ini libur, enak saja di rumah. Tidak terkontrol oleh kepala sekolahnya, apakah di rumahnya itu benar-benar daring atau tidak melayani siswanya. Itu yang harus sama-sama kita lakukan dengan sejujur-jujurnya gitu Bapak dan Ibu, sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia, apresiasi yang luar biasa terkait kegiatan di siang hari ini. Semalam juga saya membuka kegiatan di MGMP Bahasa Indonesia, itu malam hari. Kapanpun saya siap Bapak dan Ibu, manakala tidak ada halangan, insya Allah. Ini sudah ada beberapa MGMP, Bahasa Inggris sudah, Matematika sudah, Bahasa Indonesia sudah, PAI juga sudah. Saya tunggu mapa-mapa yang lain untuk melaksanakan hal yang sama, seperti yang dilakukan oleh Pak Karim dan kawan-kawan, Bu Emma dan kawan-kawan pada siang hari ini. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita doakan narasumber juga sehat, teman-teman di SD, SMP, SMA, semua guru-guru yang ada di Lebak itu dalam kondisi sehat. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu, karena tadi siang saja saya sudah mendapat kabar ada teman kita atau senior kita di bidang yang lain, di kepengawasan itu ada yang meninggal dunia karena COVID. Mudah-mudahan kita terbebas dari itu, berharap Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, memberikan kita kesehatan yang prima. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MGMP Matematika se-Kabupaten Lebak saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panitia, Pak Dudi, dan kawan-kawan semuanya, saya pamit Bapak dan Ibu ya, karena harus ikut Zoom ke tempat yang lain juga ini. Pindah tempat, saya pindah kamar. Oke, terima kasih. Sukses terima semuanya. kasih Pak Kabir. Ya, sama-sama. Kehadirannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabir yang telah memberikan sambutan, arahan, dan juga sekaligus membuka acara ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kasih Kurikulum, Ibu Yunira yang sudah dapat hadir di sini mengikuti acara ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan di era pandemi ini pasti ya masih banyak yang kebingungan ketika kita melakukan pembelajaran, terutama di pembelajaran matematika ini, bagaimana menggunakan media apa, kemudian aplikasinya seperti apa. Nah,
pada kali ini kita akan mendapatkan pencerahan tentang hal ini, yaitu dengan pembelajaran matematika di masa pandemi yang akan disampaikan oleh narasumbernya, yaitu Bapak Dudi Wahyudi, MPD. Beliau adalah Ketua MGMP Matematika SMA dan juga beliau juga merupakan Sekretaris Jenderal di Matematika Nusantara. Beliau juga ya selain sebagai pengajar banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk mencerahkan kita. Kepadanya disilahkan. Silahkan Pak Dudi. Oh, belum di ini ya. Sebentar. Ya, mangga Pak Dudi, hapunten. Silahkan. Yap. Aduh, hatur nuhun. Ya sobat. Aduh, luar biasa ya sobat kita ini. Yang satu ini. Mana Pak Kabid keburu lengit ya. Ya, lagi padahal ini, Pak sibuk. Kabid ini Pak Karim. Tapi ada Bu Yuni ya? Bu Kasih tadi ada. Ada. Bu Kasih. Biarin didengerin sama Bu Yuni. Jadi ini alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Karim ini sosok yang bisa menggerakkan ya, luar biasa. Saya pikir menggerakkan teman-teman di tingkat SMP ya, khususnya di bidang matematika maupun di luar matematika. Jadi kalau disebut sudah jadi guru penggerak udah lewat kayaknya ini. Ya Bu Emma ya, Bu Haji ya. Kayaknya sudah harus menjadi kepala sekolah penggerak nantinya. Betul, ini betul. Kalau Pak Karim itu. Ya. Dia sudah menggerakkan, bukan penggerak. Ya, tergerak dan menggerakkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillah, alhamdulillah, binikmat iman wal Islam wal istiqomah. Salawat salam selalu kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru matematika yang hebat, sebetulnya senang banget ini kita bisa ketemu guru matematika tanpa sekat ya Bu Haji ya. Tanpa sekat, kita sama-sama guru matematika, nggak ada guru matematika SMP, SMA gitu, nggak ada ya. Bahkan hari ini pun kita kerahkan tidak hanya dari Lebak Pak Karim ya, izin teman-teman dari SMA Cilegon, dari MGMP SMA Cilegon pun kita jebloskan juga lah ya, biar pada ikut. Nah, sebetulnya permintaan teman-teman untuk ikut di kegiatan kalau MGMP Matematika SMP maupun SMA Lebak sudah bergerak aja, udah yang lainnya pada mau nembrung biasanya gitu ya. Ini mudah-mudahan udah hadir ini teman-teman dari Cilegon bisa bersilaturahim secara tatap maya ya, bareng-bareng. Ini ada orang-orang hebat di sini, ada Pak Abdul Karim, ada Bu Ella yang nantinya akan memberikan proses informasi dalam bentuk diseminasi kegiatan dengan P4TK Matematika. Alhamdulillah di Lebak ini selalu ada aja yang lolos ya. Karena sebetulnya ini bukan penunjukan Bapak Ibu, ini seleksi loh, seleksi ya. Dan alhamdulillah SMP Lebak maupun SMA Lebak itu selalu saja kalau kegiatan matematika P4TK itu selalu saja lolos. Ini suatu prestasi sebetulnya karena mereka sudah percaya kepada kita sebetulnya ya. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi di sini. Saya nggak akan kasih materi Pak Karim ya, karena sebetulnya waktunya tinggal 1 menit lagi kalau di jadwal. Ya, tapi kita berbagi aja Bapak dan Ibu, Bu Haji Emma ya. Ini ada Bu Ella dan ada Pak Abdul Karim, hari ini akan ngawal. Pokoknya Bapak Ibu nyesel dah yang nggak ikut. Dan semoga nanti rekamannya bisa masuk ke Karim Gurdos deh ya. YouTube ya. Jangan lupa karena ini sangat bermanfaat sekali. Harusnya di live streaming kan nggak apa-apa sekali-kali. Dan bahkan saya berharap setelah ini ada lagi kegiatan yang bisa kita kolaborasikan lah. Sesama guru matematika prinsipnya kita sama-sama belajar karena kondisinya sama, SMP SMA ya kondisinya sama. Kita sama-sama belajar di sini terkait perkembangan beberapa hal. Di sini juga ada Pak Taufik ya, ada Pak Taufik kan ini ya.
yang juga kreatif lah. Banyak teman-teman di sini. Ini Pak Aspuri lagi ngapain ini? Teman saya dia Pak Karim. Ya, lagi Oh, di ini nih jalan salah kayaknya. satu. Nah ini oke. Oke, karena saya keidean oleh Pak Aspuri, izinlah saya share ya, nggak apa-apa, sebentar aja lah ya. Oke, Pak Oh ya, Karim, saya silakan izin silakan share Pak Dudi. sebentar aja. Ya. Oke, kalau begitu, saya keidean oleh Pak Aspuri ini. Oke, sebentar ya. Ya, izin Bapak Ibu, sedikit saja sebetulnya, nggak usah lihat. Hanya satu, saya ingin ada proses setiap pembelajaran kita itu selalu ada yang namanya interaksi. Dan interaksinya ini karena daring jangan sampai berpikiran interaksi itu seperti ini ya, jangan diturutin ya. Oke, nggak apa-apa. Saya nyalain aja, tonton aja lah bersama. Olarak geçti, Ini guru değil mi? matematik ya. Anladınız? Evet, aynen öyle. 33'ten 8'i çıkardık. 25 kaldı bu tarafta. Eşitliğin diğer tarafında da 5x kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, her iki tarafı da 5'e bölüyoruz. Doğru, aferin size. Her iki tarafı da 5'e böldük. 25 bölü 5, 5x bölü 5, x kaldı sadece. 5 kaldı. Oke. Ini saya keidean gara-gara Pak Aspuri, saya tonton lagi Pak X Ibu. olarak Ini geçti, guru değil mi? matematika lagi ngajarin anaknya ya. Anladınız? Ini Evet, serius banget tuh aynen kelihatan öyle. tuh guru matematika lagi 33'ten ngajarin. 8'i Kemudian çıkardık. ternyata anaknya 25 pun lagi kaldı bu ngelihat, tarafta. sama ngelihat ke Eşitliğin layar. diğer tarafında Ternyata da anaknya 5x lagi main game kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? ya. Begitupun sama. Evet. Her Ternyata iki tarafı gurunya da pun 5'e hanya bölüyoruz. merekam Doğru, saja, aferin size. sementara Her dia iki sedang tarafı da 5'e tertidur. böldük. 25 bölü 5, 5x bölü 5, x kaldı. Oke. Ya. Oke, sekarang kita cek hari ini. Sekarang kita cek hari ini. Mudah-mudahan nggak ada yang niru ya. Jangan jadi inspirasi ya Pak Rahmat ya. Oke, sekarang saya ingin cek. Coba yang hadir hari ini, coba tulis di chat. Saya minta waktu 5 menit Pak Karim ya. Ya, silakan. Silakan Pak Dudi. Silakan tuliskan di chat. Dari mana, sekolah mana? Saya pengen tahu dari sekolah mana. Biar nanti terlihat SMP, SMA-nya. Saya juga lagi ngabsen nih, teman-teman SMA. Nah, jangan-jangan kayak tadi, ya, Pak Karim. Ya. Ya, kayak tadi gurunya juga ternyata Pak Karim udah menyiapkan video rekaman. Pak Karimnya pergi. Ternyata yang hadir juga sama, lagi tiduran. Ternyata fotonya aja yang hadir. Oke, siap. Nah, ini dia. Ini salah satu bentuk interaksi yang diharapkan. Jadi ketika kita ngajar Bapak dan Ibu, ada satu hal yang paling pokok adalah kita interaksi. Daring maupun luring, yang paling penting adalah interaksi. Gunakan fitur chat itu sebagai bentuk interaksi. Ya, itu yang paling pokok. Yang awal dilakukan ketika kita ngajar, gunakan fitur chat. Fitur chat jangan hanya meminta mana daftar hadir. Oke. Fitur chat kita gunakan, apalagi ini di kita kebiasaan, ya. Kegiatan belum mulai udah minta daftar hadir, gitu kan? Nah, ini udah pertanda itu biasanya. Nah, silakan gunakan fitur chat sebagai bentuk interaksi kepada peserta didik kita, baik di dalam kegiatan seperti ini maupun di luar kegiatan kita dengan peserta didik. Karena itu sangat penting, Pak Ibu, ya, penting banget. Kalau suara itu bikin bising, fitur chat. Jadi antara kita dengan dia itu ada hubungan bahwa satu frekuensi yang sama, dia sedang melihat kita dengan serius, ada satu frekuensi yang sama, kita sedang membelajarkan dengan dia juga dengan serius. Satu, itu kuncinya. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua ya. Oke, Pak Aspuri masih, ya ternyata Pak Aspuri masih tidur. Oke, nggak apa-apa, berarti ngelihat. Oke, berikutnya. Satu lagi yang perlu sedikit Pak. Bahwa kita harus berbicara terus-menerus sehingga membuat anak-anak di pertemuan satu mungkin sudah bosan, pertemuan kedua juga sama, pertemuan ketiga apalagi, kalau seterusnya juga apalagi. Itu yang paling penting adalah kita membuat interaksi di dalam proses pembelajaran daring kita. Oke, gitu ya.
Nah, dan selain itu Bapak Ibu ada satu lagi yaitu kolaborasi. Nah, ini kolaborasi itu Pak Karim jagonya tuh ya, membuat kolaborasi dalam sistem pembelajaran kita. Oke. Ada dua hal, interaksi dan kolaborasi baik daring maupun luring maupun blended Bapak dan Ibu. Itu adalah poin di mana kita bisa mengoptimalkan daya berpikir matematika kita, anak-anak kita, dan tentu saja ini menjadi tolak ukur dalam proses pembelajaran dan penilaian yang seperti tadi Pak Kabid bilang, satu paket ini yang bisa nantinya mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi matematika yang akan menunjang proses hasil daripada asesmen nasional. Ini endingnya sebetulnya ke situ semuanya. Ya, endingnya semuanya ke situ. Yang hot bukan berarti sulit, nanti akan dibongkar oleh Pak Karim dan Bu Ella. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa difulkan hari ini. Ya, mohon izin Pak Karim dan Bu Ella, saya ikuti tetapi tidak bisa full nantinya, maklum ada yang harus disosor ya Pak Karim berikutnya. Ya, terima kasih Bu Emma, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersenang-senang Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti kita konsep lagi program kolaborasi bersama untuk semua guru matematika di Kabupaten Lebak. Bangga. Terima kasih Pak Dudi, meskipun sebentar alhamdulillah ya, yang jelas harus ada interaksi dan kolaborasi baik langsung maupun maya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya ada hal yang kita tunggu-tunggu juga ya, yang sangat menarik, didengarnya juga seperti tadi yang kata Pak Kabid, ini apakah berpikir tingkat tinggi itu kita naik ke atas pohon atau naik ke atas genting ya, kemudian dan tidak turun-turun lagi. Nah, hal seperti itu nanti akan dapat penjelasan ya dari dua orang trainer ini. Nanti ada di sesi ini ada dua orang yang akan menyampaikan. Yang pertama akan disampaikan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika berorientasi PISA ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ella Priastuti Mirlanda MPD. Beliau adalah merupakan yang siapa dulu Bu? Mau Pak Karim dulu, Bu Ella dulu katanya. Om Pimpa. Siapa dulu Pak Karim? Pak Karim dulu. Boleh, ya. Ya. Yang pertama akan disampaikan dulu oleh Bapak Abdul Karim MPD. Beliau adalah merupakan Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Lebak dan juga merupakan instruktur nasional di P4TK Matematika. Silahkan Pak Karim untuk menyampaikan pencerahannya kepada kita. Oke, terima kasih Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Kasih Kurikulum ya yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita ini ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dudi Wahyudi yang tadi sudah menyampaikan. Sebetulnya dia gatal pinginnya panjang, cuma karena kita waktunya kan banyak agendanya ya, mungkin nanti ke depan kita coba nanti rancang kegiatan kolaborasi tentunya dengan guru-guru SMP dan SMA ya, khususnya matematika yang ada di Kabupaten Lebak, karena ternyata dengan banyak kolaborasi kita tentu akan banyak inspirasi untuk meningkatkan kompetensi diri kita, terutama dalam mengajar, mencerdaskan anak-anak kita ya. Sebelumnya mungkin tadi saya sudah sampaikan ya tujuan secara umum ya, bahwa pada kegiatan kali ini ada dua agenda yang Bapak Ibu mungkin nanti ikuti ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu ya. Awalnya memang kegiatan ini saya akan lakukan setelah masuk tahun ajaran baru ya, dikhawatirkan karena Bapak Ibu mungkin libur dan banyak yang pulang kampung, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk berlibur dan kita sama-sama di sini manfaatkan waktu ini ya, waktu ini untuk bersama-sama menyongsong tahun ajaran baru.
Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya perkenalkan dulu, tadi oleh Bu Emma sudah diperkenalkan ya. Saya Abdul Karim, mungkin beberapa atau rekan-rekan sebagian besar sudah saya kenal, tapi mungkin ada beberapa juga nih adik-adik kita yang baru bergabung nih di matematika ya. Selamat datang dan mudah-mudahan tetap semangat ya dalam mengembangkan diri kita ya. Karena tanpa ada pengembangan diri tentu kita akan tertinggal ya, karena update terus ya informasi-informasi terutama tentang pembelajaran dan juga penilaian. Nah, nanti saya untuk KBTT ini akan ditemani oleh Bu Ella Priastuti. Mungkin boleh Bu Ella memperkenalkan diri dulu, karena ini kalau kata Pak Tony ini bintang tamu katanya, bintang tamu jauh ya. Silakan perkenalkan diri dulu Bu Ella. Anak saya yang bingung tadi. Ibu, kok Ibu lagi telepon ayah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Priastuti Mirlanda. Saya guru SMA 1 Rangkas Bitung. Pernah mengajar juga di Wonosalam 4 tahun, di Imaja 4 tahun, dan akhir-akhir ini ada di SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Alhamdulillah, saya juga senang bisa ikut join nih kolaborasi dengan Pak Karim, diajak ya. Tadinya saya nggak mikir mau pengibasan, udahlah nggak apa-apa, soalnya MGMP Matematika kebetulan sudah pernah mengadakan juga kegiatan MN apa ya dulu tentang PISA ini ketika saya berangkat di klub PISA juga. Nah makanya jika nanti laku ya kayak saya mama gitu, makanya saya nggak mikir pengibasan. Tapi pas diajak sama Pak Karim, yuk katanya di SMP, SMA juga ikutan. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Nanti saya sharingnya bareng dengan Pak Karim, kemarin udah bagi-bagi ya. Silakan Pak Karim dulu mungkin. Ya, terima kasih Bu Ella ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk KBTT ini memang materinya banyak, kalau Bapak Ibu sampai mendetail mungkin kita akan nanti follow up di kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Karena kemarin kami di Jakarta 6 hari juga merasa belum ini ya, belum maksimal ya, karena memang sangat menarik ketika berbicara KBTT ini ya. KBTT. Nah, nanti ini Bu Ella ini istri dari Pak Tony ya, kalau dulu sekretaris MGMP tapi sekarang sudah menjadi kepala sekolah di Cihara ya. Ini Pak Tony ini Bu Ella ini ibu Poldanya Pak Tony ya. Oke, kita langsung Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Oke, sudah muncul Kang Topik? Sudah Kang, aman. Oke ya. Bapak Ibu izin menyampaikan ya apa yang saya dapat dari Jakarta. Memang amanat kami juga ini harus sampai ke Bapak dan Ibu guru, terutama yang ada di Kabupaten Lebak mungkin, tapi kalaupun misalkan ada dari kabupaten lain ya kami ucapkan terima kasih, selamat bergabung ya. Karena harapannya sebelum ya mungkin merambah ke kabupaten-kabupaten lain, kami fokus dulu untuk di Kabupaten Lebak ya, bahkan kami mungkin di sekolah dulu, selanjutnya di MGMP Kabupaten, SMP dan SMA. Nah, ini kemarin salah satu materi yang kami dapat di Jakarta ya. Oke, bentar. Nah, adapun tujuan dari mengikuti kegiatan KBTT atau TOT KBTT ini ya, kemarin itu yang kami dapatkan di sana. Yang pertama, kita sebagai guru matematika diharapkan ya mampu menjelaskan tentang domain konten ya, konteks dan ciri khas PISA 2022 ya. Nah, karena PISA ini kan dilaksanakan setiap 3 tahunan ya, dan dilaksanakan rutin di level dunia ya. Yang kedua, menjelaskan pengertian KBTT beserta ragam dan kaitannya dengan PISA dan urgensinya dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, menjelaskan pendekatan dan strategi yang berorientasi KBTT dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya adalah menjelaskan macam dan implementasi pendekatan dan model pembelajaran matematika yang berorientasi KBTT.
Dan yang selanjutnya menjelaskan macam dan implementasi metode pembelajaran matematika yang berorientasi KBTT. Nah, saya akan berbicara atau mendiskusikan hal ini 2 poin pertama, ya nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ella ya. Nah, ini materinya memang cukup banyak, tetapi nanti saya akan share ke Bapak Ibu setelah kegiatan ini selesai, ya, bahan tayang dan juga modul-modul, ya. Kami harapannya bisa langsung simulasi terkait dengan soal-soal KBTT yang dirilis oleh Pusmenjar ya, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Tetapi setelah kami lihat ternyata besar juga filenya, dan kalau di-download mungkin kelihatannya butuh waktu yang banyak. Nanti kami akan share ke MG Subrayon, nanti Subrayon yang bisa mendistribusikan ke teman-teman terkait dengan aplikasi yang dirilis oleh Pusmenjar ini, ya termasuk dari teknis penggunaannya. Mungkin bisa dilakukan copy offline ya, atau mungkin bisa lewat flash disk kalau misalkan memang kapasitasnya kalau tidak salah sekitar 500 mega ya. Nanti saya akan sampaikan ke pengurus MGMP Subrayon. Oke Bapak Ibu ya, selanjutnya. Nah ini coba Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu sudah mengenal apa itu PISA ya. Saya ingin tahu dulu ya sebelum kita memahami materi selanjutnya. Bapak Ibu silakan di HP-nya mungkin jika mengikuti kegiatan yang menggunakan laptop, boleh di HP-nya ketik https://2/kahot.it ya. Kita akan coba pemahaman Bapak Ibu sudah sejauh mana tentang KBTT ini. Ya boleh ya, silakan mungkin bisa diketik dulu ya. Kita akan coba Nah, boleh Bu Ella juga ini ya, Bu Ella nggak apa-apa, tapi Bu Ella mah jangan nanti juara ya, nanti nggak dapat ini yang apa. Udah siap mau ikutan. Oke, nah ini Bapak Ibu silakan sekali lagi boleh diketik di HP-nya, atau mungkin kalau menggunakan HP boleh ketik di laptopnya, karena Bapak Ibu harus tetap bisa melihat soalnya di sini ya. Sudah tampil Bu Ella? Sudah tampil di layar? Sudah Kang, sudah. Oke, ya Bapak Ibu silakan masuk ya. Yang bisa saja, kalau yang nggak bisa mungkin nggak apa-apa, nanti menyimak di layar saja. Ingat ya Bapak Ibu, loginnya menggunakan perangkat yang lain, jangan perangkat yang digunakan untuk Zoom. Oke, sudah ada SM. Ini siapa nih SM? Boleh namanya nama pendek aja Bapak Ibu. Muhammad Salman, Ibu Reni Dwi ya. Nah, Bapak Ibu mohon nanti menyimak soalnya di layar yang saya share ya, tidak di HP yang digunakan untuk login Kahoot ini. Nah soalnya ini ada Bapak Ibu ada 10 soal, dan tiap soal itu ada yang 30 detik, ada yang maksimal 1 menit ya, tergantung dari level soalnya ya. Jadi Bapak Ibu mohon nanti lebih lebih teliti dengan waktu ya. Silakan, sudah ada Ibu Ira, Bu Tirta, Bu Yuyun, Ibu Dede, Bu Iin ya, sudah 26. Kita tunggu dulu sebentar, kita kasih kesempatan ke teman-teman dari 175 yang hadir. Mungkin ada lebih dari setengah yang ikut berpartisipasi ya. Bapak Ibu, ini kuis ini bukan hanya main-main, tetapi Bapak Ibu sambil pemahaman kita tentang PISA dan KBTT ini ya, nanti kita akan sedikit di sini didapat ya dari soal-soal ini. Oke, Pak Mas Siswanto ya, ternyata ada ya di ruangan ini ya, Mas Sis, alhamdulillah bisa bergabung. Bu Lia, Bu Ella, kalau Bu Ella juara itu nanti didiskualifikasi ya. Nah. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Ya. Kita tunggu 1 menit lagi teman-teman yang mungkin mau bergabung. Tadi ada yang minta diulang Pak Karim itunya. Apanya? Alamat itunya. Ketik apa? Ketik aja Kahoot, KAHOOT .it atau .it.
Boleh langsung di Chrome. kahoot.it. Oke, sudah ada 52 ya. Bapak Ibu fokus ke layar ya. Soalnya ditampilkan di layar ya, tidak fokus dan fokus ke perangkat yang Bapak Ibu gunakan ya. Mungkin sudah terbiasa lah guru matematika memainkan Kahoot ini. So, kita tunggu setengah menit lagi. Ada yang inisial nih. Inisial M, ada inisial S, Z ya. Tapi bukan Susana kan ya. Oke. Sudah sepertinya ya. Ada 53 orang yang tergabung di sini ya. Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan bahwa permainan ini atau game ini atau saya bilang ini pretest ini bukan semata-mata bermain-main saja, tapi materinya tentang HOTS dan KBTT ini ya. Kita mulai ya Bapak Ibu, ingat soalnya ada yang hanya 30 detik, ada yang 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Bapak Ibu jika soalnya kecil bisa langsung di layarnya ya, di shoot ya, di zoom. Ya di zoom untuk memperbesar tampilannya. Oh, ternyata masih banyak yang mau bergabung ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ibu Ida, Bu Siti Mariami, Bu Isni, Bu Tias ya. Nah, ternyata banyak-banyak yang baru-baru juga ya. Pak Tony, ya Pak Tony nih, ini apa nih? Bu Ella belum dikasih tahu kan kunci jawabannya Pak Tony? Oke, masih ada? Oh, masih ada ternyata. Teman-teman kita masih ada yang ini. Ya Bapak Ibu, Kahoot ini juga bisa nanti buat selingan ke anak-anak didik kita ya. Ke anak didik kita untuk belajar PJJ daringnya ya. Jadi supaya tidak bosan, sekali-kali kita gunakan Kahoot ini karena ini selain bisa meningkatkan pemahaman juga membuat anak-anak tidak bosan. Oke, Pak Rohim, ini sudah siap ya Bapak Ibu? Sudah selesai? Oh, masih ada. Ibu Rusmiatin, Ibu Tia. Oke. Waduh, masih ada ya. Ibu As. Ibu Suhaini dari Maja ya. Ibu Sri. Ibu Eha, Maja juga. Ibu Penny. Ibu Retno, Ibu Sinta, Ibu Rusmiatun. Oke, Bapak Ibu kita mulai, sudah 80 peserta yang tergabung ya, yang lain mungkin yang tidak bisa ikut login bisa menyimak ya. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Ingat soalnya ada 10, ada yang 30 detik, ada yang 1 menit. Mengenal KBTT dan PISA. Agar keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat berkembang dengan baik, maka salah satu strategi belajar individu adalah, silakan Bapak Ibu, waktunya hanya 30 detik. Oke, cepat, tidak lambat ya Bapak Ibu. Oke, sambil diingat-ingat soalnya ya, ini karena pemahaman kita juga tentang KBTT. Oke, yang menjawab betul ada 12 orang ya. Jadi supaya berkembang dengan baik, maka masalah yang dikaji bersifat terbuka atau open ended ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat siapa yang tercepat untuk soal nomor 1. Oke,
AS, inisial AS ya. Siapa ya? Nanti boleh nanti menunjukkan diri di akhir kegiatan kalau memang bisa bertahan sampai akhir. Oke, baik Bapak Ibu ya. Tadi jawabannya supaya berkembang dengan baik ya, maka materi yang disajikan atau masalah yang disajikan adalah bersifat open-ended atau memiliki banyak penyelesaian. Berikutnya, KBTT dan PISA mempunyai suatu kesamaan, diantaranya adalah kontekstual. Berikut adalah fokus konten PISA 2021. Kecuali, ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat waktu di sebelah kiri ya. 10 detik, 9, 8. Nah, fokusnya apa nih PISA 2021 ini? Oke, 2, 1, habis. Oke. Yang menjawab betul ada 7 orang. Nah, jadi Bapak Ibu fokus PISA ini ya tentang pribadi, tentang pekerjaan, tentang komunitas atau masyarakat ya. Satu lagi itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi tidak berfokus kepada kebudayaan. Oke, siapa yang menduduki peringkat pertama? Iya, AS, ini inisial AS siapa ya ini? Ya, masih bertahan di posisi pertama diikuti oleh kode ya. Amerika Serikat. Iya, ini kayaknya ini apa? Detektif nih. Oke, kita lanjut nomor 3 ya Bapak Ibu karena waktunya juga tidak ini ya, tidak panjang. Penilaian materi yang tidak termasuk konten penilaian PISA adalah, ayo Bapak Ibu, konten PISA ini merupakan satu materi yang harus kita pahami juga. Yang tidak termasuk. Sepuluh, 9, 8, 7, 6. Oke, 9 orang menjawab betul dan 45 masih menjawab salah ya. Oke, lanjut ya. Siapa sekarang yang berada di podium? AS. Bu Gina ya, selamat Bu Gina, ini menyalip ya. Bu Gina Cimarga 1 ini ya. Oke, AS sementara turun peringkat kedua. Nah, Pak Tony menongol nih. Pak Tony kayaknya mau nyalip di tikungan akhir nih. Ya, kita simak ya. Oke, kita baru berapa soal tadi nih? Baru 4 ya? Oke, kita lanjut ya. Baru 3. 3 baru 3 ya? Ya. Oke, soal 4 dari 10 ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sambil ini materi ya. Ini saya sambil menyampaikan materi ini. Nah, itu apa metakognisi ini? Waktu ke-13 muncul kita bahas ini, diskusi tentang metakognisi. Apa itu metakognisi? Waktunya tinggal 10 detik. Oke. Metakognisi. Oke, 15 orang betul. 26 masih salah. 12 jawabnya masih salah juga dan 15 salah. Mari kita saksikan siapa sekarang. Bu Gina masih bertahan atau disalib. Oke, Bu Gina masih bertahan. Nah, Bu Ella mulai menyusul nih. Bu Ella nih. Oke, lanjut ya. Soal nomor 5. Bapak Ibu, ini K13 taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom. Berikut ini yang merupakan tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah, ayo Bapak Ibu, ini taksonomi Bloom. Oke, 17 orang jawabannya betul, sisanya masih salah. Siapa sekarang yang merangkak naik?
Apakah Bu Gina? Wah, iya. Bu Gina ditempel ketat ya sama Bu Ella, Ibu Ira juga ya. Nih Pak Tony sampai bawa-bawa api segala nih. Lanjut ya, soal nomor 6. Nah, Bapak Ibu silakan boleh di zoom ya, nanti kalau yang nggak kelihatan tuh. Atau saya bantu jawab, jawab itu bacakan. Untuk menjelaskan satu set rak buku, seorang tukang kayu membutuhkan komponen sebagai berikut. 4 panel panjang, 6 panel kayu pendek, 12 klip kecil dan 2 klip besar, serta 14 skrup. Nah, oke, waktunya ini 1 menit ya, agak panjang. Bapak Ibu silahkan. Banyak rak buku yang dapat dibuat tukang kayu. Oke, waktunya tinggal 10 detik ya. Oke. Waktunya habis, Bapak Ibu. Ada 7 orang jawabnya betul ya. Oke, kenapa Bapak Ibu bisa jawabannya 5? Karena tadi untuk kayu pendek itu hanya ada 33 biji ya. Sementara satu buah rak itu membutuhkan 6. Berarti kan maksimal hanya bisa dibuat 5. Oke. Ya, Bu Gina kokoh di puncak ya. Nah, Pak Tony nih masih mengejar ya. Ini 4 besar nih, bertahan Oke. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan soal. Bapak Ibu masih ada kesempatan. Ini masih ada sekitar 4 soal lagi ya, 4 soal lagi. Semua masih bisa mungkin terjadi. Oke, kita lanjut. Jawab soal berikut. Nah, boleh Bapak Ibu dibesarkan ya. Oke, jawabannya adalah 9 orang betul ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas ya penjelasannya seperti apa. Ya boleh nanti kita diskusikan ya Bapak Ibu. Kenapa bisa jawabannya 4⁻3/5⁻3 volumenya ya. Selanjutnya siapa? Wow. Muhammad Salman Alfar. Bu Gina masih bertahan di atas ya. Oke, kita lanjut soal nomor ke-8 ya. Atau ke-7. Nah, ke-8 Bapak Ibu tinggal 3 soal lagi ya. Nah, Bapak Ibu silakan. Pak Anda biasanya tadi saya lihat ada Pak Anda nih yang begini-begini biasanya Pak Anda senang nih. Yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Ketiga-tiganya itu adalah persegi Bapak Ibu ya. Ada yang panjang sisinya 3, ada yang panjang sisinya 4, dan ada yang panjang sisinya 5. Oke, waktunya tinggal 10 detik. Oke, waktunya habis dan yang menjawab betul ada 6 orang. Ya, Bapak Ibu, nanti kita coba diskusikan. Ya.
Selanjutnya, ya, Bu Gina masih bertahan. Pak ini Pak SH, Pak Isa kayaknya nih. Ya, oke Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, 2 soal terakhir nih. Ya, 9 dari 10. Nah, ini soalnya mudah Bapak Ibu. Ya, tinggal ketelitian. Pak Heri membagi tanahnya kepada 4 orang anaknya seperti gambar berikut. Pernyataan yang salah, Bapak Ibu. Ingat ya, pernyataan yang salah. Oke, Bapak Ibu, ini peluang untuk menyalip Bu Gina nih, atau Bu Gina mau untuk melebarkan jarak dengan yang di bawahnya. Ayo Bu Gina semangat. Ya, tinggal 2 soal lagi nih. Oke, nah ini kayaknya ini bisa paham nih. Ini pernyataan yang salah. Oke, Bapak Ibu, ada 21 orang yang betul ya. Luas tanah Dian paling kecil ya, salah itu ya, karena luas tanah Amir dan Budi tadi sebetulnya sama ya, tidak lebih kecil punya Dian itu ya. Oke, deg-degan nih. Wah, Bu Gina ternyata kokoh di puncak ya. Dikuntit oleh Pak Salman dan Bu Ella nih. Oke, kita lihat soal yang ke-10, soal yang terakhir. Nah, ini kalau ini kayaknya udah populer soal ini lah ya. Tapi ini perlu juga dilatihkan ke anak-anak. Oke, waktunya habis. Pijit. Banyak yang belum menjawab Bapak Ibu, dan yang jawab betul ada 7 orang. Oke. Bapak Ibu, kita lihat siapa yang akhirnya memenangkan game kali ini ya, terkait dengan mengenal KBTT dan PISA ya. Kita saksikan, kita lihat apakah Bu Gina sebagai juaranya. Oke. Juara 3 ditempati oleh Pak Mr. Salman Alfar ya, kedua ISH ya, Pak Ishak, dan Bu Gina. Selamat kepada Bu Gina yang telah menjadi pemenang pada game kali ini ya. Pak Isa mungkin siapa nih, Pak Ishak mungkin ya. Oke Bapak Ibu, tadi itu tentang pretest atau mungkin pengetahuan awal saja Bapak Ibu tentang KBTT dan PISA ya. Bapak Ibu tadi bisa melihat beberapa pertanyaan dan mungkin mengarahnya ke sana. Ya, oke Bapak Ibu, terima kasih setelah menyimak game kali ini ya. Oke, saya akan lanjutkan ya tentang tadi Kahoot itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sering mendengar apa itu PISA ya, mendengar apa itu PISA. Tapi apakah yang Bapak Ibu selama ini ada di benak Bapak Ibu itu sesuai dengan apa itu PISA ya? Kita coba dengarkan ya, atau kita simak tayangan singkat berikut ini ya, terkait dengan apa itu PISA. Sebentar ya. Oke. Hai sahabat Ikut, kalian pernah... Bu Ella, suaranya muncul nggak tadi? Ada Kang. Ada. Dengar Ya. PISA? Oke, saya ulangi. Hai sahabat Ikut, kalian pernah mendengar PISA? Bukan, ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia. Hai sahabat Ikut, kalian pernah mendengar PISA? Bukan,
ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia yang terkenal itu ya. PISA yang satu ini adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Sejak dimulai pada tahun 2000, program ini telah melibatkan pakar-pakar yang berasal lebih dari 80 negara. Mereka berpartisipasi menyumbangkan ide terbaik dalam menciptakan sebuah sistem penilaian yang dapat diikuti oleh peserta dari seluruh dunia. Sistem penilaian ini mencoba menjawab seberapa baik kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian meliputi kemampuan sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata secara kritis dan inovatif. Penilaian dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih berdasarkan metode sampling yang sahih. Peserta ujian adalah siswa usia 15 tahun yang duduk di sekolah sampel yang dipilih secara acak. Kalau hasil PISA diumumkan setiap 3 tahun sekali, tetapi hal tersebut bukan tentang ranking atau perbandingan skor semata. Jauh lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan hasil penilaian, menerjemahkannya ke dalam berjuta-juta data, dan menyatukan jutaan data itu untuk menciptakan sebuah gambaran tentang bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, hasil PISA dapat menjadi salah satu informasi dalam mempersiapkan sistem sekolah yang lebih efektif untuk mempersiapkan siswa-siswa melanjutkan studi atau memasuki lapangan kerja. Jika sahabat Dikbud ingin tahu lebih lanjut tentang PISA, kunjungi litbang.kemdikbud.go.id. Oke, Bapak Ibu, tadi terkait dengan apa itu PISA ya. Bapak Ibu bisa menyimak dari video tadi ya, bahwa tujuan dari PISA itu ya bukan untuk merubah kurikulum atau apa ya, tapi untuk rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Dan PISA ini juga kan diikuti oleh berbagai negara itu dengan sukarela ya. Nah, imbasnya kan sekarang di Indonesia sendiri sudah akan dilakukan AKM ya. PISA ini kan nanti coba kita lihat ya. Nah, oke. Sebentar ya. PISA atau Program for International Student Assessment ya, suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD ya, Organisasi Internasional Bidang Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Tujuannya adalah mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik ya. Nah, Indonesia sendiri ya terus mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan memberikan kesempatan bersekolah kepada lebih banyak penduduk ya. Nah, PISA itu sendiri Bapak Ibu dilakukan secara sampling ya, sampling random ya. Nah, jadi tidak semua siswa di seluruh Indonesia mengikuti PISA, tapi hanya random sampling ya. Untuk tahun 2018 sendiri, kalau tidak salah, yang menjadi sampelnya itu kebanyakan dari Jakarta dan Yogyakarta ya. Dan itu pun sekolahnya kan sampel ya. Nah, sama dengan AKM. Sekarang kan AKM juga tidak menyasar semua siswa ya, tetapi hanya sampel dari tiap sekolah saja. Dan fokus dari PISA itu sendiri kan tadi sudah kita simak dari video ya. Jadi literasi, sains, dan matematika. Kita sebagai guru matematika ya tentu sangat berpengaruh ya. Jadi suatu saat nanti sekolah kita atau mungkin di Kabupaten Lebak ini menjadi sampel untuk PISA ya. Tentu kan akan mempengaruhi ranking dari PISA Indonesia sendiri ya hasilnya itu. Nah, manfaatnya untuk apa ya? Tadi sudah disimak dari video, mendapatkan data-data perkembangan pendidikan secara akurat ya, karena ini dilakukan oleh organisasi profesional ya,
Jadi tadi OECD itu kan organisasi profesional yang terus berkembang ya. Bahkan tadi dikatakan bahwa pakar-pakar yang terlibat juga itu lebih dari 80 negara ya. Pakar-pakar yang independen. Saling berbagi pengalaman serta praktik baik tentang sistem pendidikan dengan negara peserta PISA itu sendiri ya. Jadi dengan ikutnya PISA kita bisa melihat ya, kita bisa membandingkan ya di mana posisi Indonesia ya, posisi Indonesia. Karena PISA itu sendiri kan dikembangkan oleh profesional sehingga tingkat keakuratan datanya juga cukup tinggi. Kita tidak bisa lagi berbicara lokal per lokal ketika kita berbicara PISA ya. Yang selanjutnya mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang efektif ya. Jadi tujuan PISA ini bukan untuk merubah kurikulum, tetapi untuk rekomendasi untuk sistem pendidikan ya di suatu negara peserta PISA itu sendiri. Dan selanjutnya membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar internasional serta mengetahui perkembangan capaian ya di antar waktu ya. Nah ini kan PISA ini dilakukan 3 tahun sekali Bapak Ibu ya, 3 tahun sekali ya, terakhir itu tahun 2018 dan tahun ini akan diadakan kembali ya. Nah dengan evaluasi 3 tahunan ini kan terlihat ya sejauh mana sistem pendidikan di suatu negara itu terus berkembang ya, atau malah stagnan seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya ya, PISA ini sendiri menyasar siswa berusia 15 tahun. Ya, menilai salah satunya adalah literasi matematika. Nah, apa itu literasi matematika? Bapak Ibu, literasi matematika adalah kemampuan seseorang bernalar secara matematis, ya, merumuskan, menggunakan, menafsirkan matematik untuk pemecahan masalah dalam berbagai konteks dunia nyata. Ya. Tadi di soal pretest ya, Bapak Ibu sudah menyimak ya. Konten apa saja yang ada di PISA ya. Nah, tapi sebelum membahas konten dan konteks atau framework PISA itu, Bapak Ibu harus paham ya bahwa yang pertama, negara-negara berpartisipasi secara sukarela dalam PISA itu ya. Jadi PISA itu bukan program PBB misalkan ya, atau program ASEAN yang mewajibkan seluruh negaranya itu terlibat di sana, tidak ya. Jadi PISA itu adalah sifatnya sukarela. Yang kedua, siswa peserta PISA tidak diberi laporan individu ya Bapak Ibu, jadi tidak menilai orang per orang. Tetapi PISA itu sendiri menjadi skor rata-rata nasional ya. Jadi misalkan di Kabupaten Lebak ini ada satu sekolah yang ikut misalkan menjadi sampel suatu saat ya, itu tidak dilihat skor orang per orang, tetapi dilihatnya adalah ranking nasional. PISA bukan juga untuk memperingkat negara ya, jadi bukan untuk juara-juaraan ya PISA ini ya. Tidak misalkan ini Singapura juara 1, Finlandia juara 1, tidak ya. Tapi tadi lebih ke informasi ya, informasi sistem pendidikan. Yang selanjutnya hasil studi PISA dapat menggambarkan efektivitas sekolah dalam mempersiapkan siswa untuk studi lebih lanjut atau bekerja ya. Jadi bagaimanapun ya hasil PISA ini bisa menjadi gambaran bagaimana suatu sekolah, suatu daerah, suatu negara itu mempersiapkan ya lulusannya itu untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi atau untuk bekerja ya. Karena PISA sendiri tadi kan fokusnya bukan hanya di matematika, tapi ada literasi, ada sains, ya ada matematik ya. Nah, PISA itu kan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih melalui metode sampling yang sahih ya. Nah, pada PISA 2018 terpilih 400 sekolah sampel di Indonesia. Jadi pada 3 tahun yang lalu Indonesia itu diikuti atau mengikutkan 40 sekolah sampel ya. Dan yang melakukan sampelnya juga bukan dari Kemdikbud ya, tetapi dari OECD tadi itu sendiri ya. Pesertanya adalah siswa usia 15 tahun dari sekolah sampel. Siswa dipilih secara acak untuk memastikan hasil penilaian yang tidak bias. Di Indonesia, siswa sampel PISA tersebar di SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK yang duduk di kelas 7 sampai kelas 12 ya. Nah, di sini
tentu pengambilan sampel juga kan tidak, misalkan satu sekolah terpilih ya, jadi bukan berarti semua siswa di sekolah itu ikut ya, tapi disampling lagi sehingga itu adalah keterwakilan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kompetensi yang dibutuhkan untuk kecakapan hidup ya, Indonesia berpartisipasi pengukuran literasi membaca, matematika, sains, dan keuangan. Jadi itu Bapak Ibu ya, selama ini kita mendengar apa itu PISA, oh ternyata PISA itu seperti ini ya. Terus terang saya juga sebelum mengikuti TOEIC itu apa itu kan PISA itu hanya mendengar saja PISA. Jadi setiap kali mendengar PISA itu yang ingat itu ranking Indonesia pasti di Asia Tenggara saja di bawah kan seperti itu. Tapi ternyata setelah mendapatkan pemahaman seperti ini, oh seperti ini ya PISA itu. Nah ternyata AKM sendiri juga ternyata bisa dikatakan mengadopsi dari PISA itu sendiri kan, polanya sampling, kajiannya adalah literasi dan numerasi ya, ditambah dengan survei karakter. Oke Bapak Ibu, ada video lainnya, nah, mungkin karena waktunya juga tidak panjang saya skip dulu ya. Nah Bapak Ibu ini yang penting juga mungkin tentang framework PISA ya. Nah tadi di soal yang saya berikan di awal ya. Jadi framework PISA itu mengukur apa saja. Yang pertama adalah kuantiti, besaran atau kita lebih mengenalnya dengan bilangan. Jadi yang diujikan di PISA itu yang pertama adalah tentang kuantiti, tentang bilangan. Kalau di sini kan tentang besaran ya. Yang kedua adalah tentang uncertainty and data ya. Jadi ketidakpastian dan data ya. Nah, di sini salah satunya sekarang dengan kondisi sekarang ini dan COVID-19 itu kan non-linear ya, jadi ketidakpastian. Jadi siswa itu bisa memahami grafik-grafik yang tidak linear, tidak menggunakan mungkin persamaan kuadrat ya, itu fenomena seperti itu kan sekarang ada ya. Nah, dengan data juga, data tentang statistik ya. Yang berikutnya adalah tentang change and relationship ya, jadi perubahan dan hubungan ya. Nah ini dengan relasi ya, ada kaitannya dengan relasi. Dan yang keempat adalah tentang space and shape ya, tentang ruang dan bentuk atau kita lebih mengenalnya geometri ya. Jadi Bapak Ibu yang diujikan dalam PISA itu memuat atau frameworknya itu garis besarnya itu adalah ada di sini ya. Jadi tentang bilangan, tentang ketidakpastian dan data, tentang perubahan dan hubungan, ya tentang ruang dan waktu ya, ruang dan bentuk ya. Oke Bapak Ibu ini ya, jadi tentang framework PISA itu. Selanjutnya tadi juga di soal ya, nah ini fokus PISA itu kan kontekstual ya, konteksnya itu ada di masalah pribadi ya, nah pribadi tentang diri sendiri, keluarga, makanan, belanja. Nah ini juga mungkin nanti di ketika pembelajaran KBTT itu kita coba ya ke sini ya arahnya, kontekstualnya itu coba kita standarkan atau misalkan mengacu ke PISA ini supaya apa yang kita lakukan itu sejalan ya dengan tren di level dunia ya. Nah, yang kedua tentang pekerjaan ya, berpusat pada dunia kerja, misalkan mengukur, menghitung biaya, memesan ya. Nah, kita sudah 3 tahun berjalan ya, kalau saya amati kita di matematika terutama menghadapi USBN, kalau dulu kan sekarang US ya. Kita sudah mencoba kan menerapkan soal-soal kontekstual yang hot. Nah, sekarang kita coba ya dengan mengenalnya KBTT ini ya. Nanti modulnya ada 3 modul, nanti saya akan berikan soft filenya. Bapak Ibu nanti coba ketika merancang penilaian itu, bahkan merancang pembelajaran juga, coba sedikit sekarang kita adaptasi dari sana ya. Sehingga nanti apa yang kita lakukan ya tidak mengacu ke kurikulum 94 atau 70-an ya, tapi lebih ke tren terkini terkait dengan penilaian yang ada di level nasional dan juga level dunia ya. Bapak Ibu kalau yang pernah mengerjakan soal AKM ya, AKM siswa kan trennya ke sana ya, hampir sama dengan konteks PISA ini. Yang selanjutnya adalah masyarakat ya, fokus kepada komunitas seseorang lokal, nasional ataupun global. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ilmiah ya, matematika dalam dunia, isu-isu dan topik yang terkait dengan sains dan teknologi, misalnya cuaca, iklim, ekologi kedokteran, ilmu luar angkasa, genetika ya, pengukuran dunia dan dunia matematika itu sendiri ya. Jadi tren PISA konteks PISA itu di sini ya Bapak Ibu, bisa tentang pribadi, tentang pekerjaan, tentang masyarakat dan tentang ilmiah. Kalau tadi budaya tidak masuk ya, tidak masuk. Nah ini Bapak Ibu tentang konteks PISA. Oke Bapak Ibu selanjutnya nih ya,
Apa bedanya PISA dengan yang sebelumnya ya? Kalau saya perhatikan sekilas saja mungkin tentang ini ya. Jadi yang ditekankan itu sekarang yang pertama dalam hal konteks ya, menggunakan variasi konteks permasalahan yang relevan tentang peran matematika dalam perubahan dunia akibat perkembangan teknologi. Jadi di sini Bapak Ibu variasi konteksnya itu sekarang disesuaikan dengan perubahan zaman ya. Jadi misalkan tentang teknologi itu kemana arahnya? Ya matematika itu mengikuti ya. Tidak seperti matematika yang lama hanya berkutat dengan konsep saja, tapi sekarang sudah relevan ke perkembangan zaman ya, terutama dalam masalah teknologi ya. Nah juga sekarang Bapak Ibu dalam penilaian matematika ya, ada juga pelibatan alat matematika ya, misalkan kalkulator atau komputer ya, terutama kita dalam Microsoft Excel kan kita bisa kembangkan ya, atau mungkin lebih tinggi lagi di GeoGebra ya. Nah, ini yang menarik itu sekarang penekanan kemarin itu computational thinking ya. Jadi bagaimana proses berpikir yang diperlukan dalam meruskan masalah. Nah, nanti mungkin Bu Ella akan memberikan contoh soal-soal PISA itu seperti apa yang menggunakan computational thinking ya. Jadi komputasi berpikir ya. Jadi di situ ada langkah pemahaman konsepnya, ada prosedurnya, ada menyimpulkannya. Itu seperti itu nanti akan Bu Ella akan memberikan contohnya. Nah seperti ini Bapak Ibu kira-kira mungkin ya soal yang dipisah itu. Jadi satu soal itu bisa dikembangkan seperti ini, nanti akan dibahas oleh Bu Ella ya. Nah selanjutnya ya, apa kaitannya PISA dengan KBTT ya? Kalau KBTT ya Bapak Ibu tidak hanya berpikir PISA, tidak hanya berbicara PISA. Tapi KBTT ini, kalau kata Pak Kabit tadi itu HOTS ya memang betul ya. Itu KBTT ini kata lain dari HOTS ya. Nah itu jadi bukan berpikir naik ke pohon terus kumaha turunnya ya. Nah tetapi Bapak Ibu KBTT ini sendiri sebetulnya berangkat dari taksonomi Bloom ya. Dimana kan kita ada pemahaman, ada pengetahuan, ada pemahamannya, ada aplikasi. Nah yang dikatakan dengan KBTT, nah Bapak Ibu di sini ya, nah ini ya, sebentar ya. Nah di sini Bapak Ibu taksonomi Bloom yang kita pahami itu akan ada 6 tingkatan ya. Nah ada juga orang dari 6 taksonomi Bloom ini membagi menjadi 3 ya, ada lot, ada mod ya, ada HOTS ya. Nah, tetapi di sini kita berbicaranya hanya ada 2. Bagaimana kita mengajarkan matematika dikatakan berpikir tingkat tinggi ya, ketika kita melakukan pembelajaran itu ya dan juga penilaian sudah mengukur level C4, C5 dan C6 ya. Nah, apakah selamanya KBTT itu soal yang rumit dan ngejelimet? Tidak ya. Apakah KBTT itu harus selalu pilihan urean? Tidak ya. Pilihan ganda juga bisa berupa HOTS ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti yang tadi membuat rak itu kan termasuk padahal kan soalnya simpel ya. Membuat rak sepatu tadi tapi itu bisa dikatakan HOTS juga ya. Jadi sudah sudah menganalisis bagaimana supaya dihasilkan rak ya paling banyak kan tadi ya, seperti itu. Jadi soal yang yang tentang luas tanah juga tadi ya. Nah luas tanah itu juga bisa dikatakan HOTS juga ya. Kenapa? Karena siswa harus tahu dulu konsep segitiga ya. Jika ada suatu segitiga panjang alasnya sama dan tingginya sama, maka luasnya itu akan sama ya. Tadi kenapa tanah siapa Dewi tadi atau siapa tuh tadi itu sebetulnya sama kan karena memiliki panjang alas yang sama ya. Nah itu juga soal HOTS ya. Itu kan tidak ngejelimet ya. Nah itu Bapak Ibu tentang terkait dengan jadi ya. Saya tekankan di sini ya. Nah, jadi jenis-jenis berpikir tingkat tinggi itu berpikir analisis, berpikir kreatif, evaluatif, kritis, nalar, metakognisi ya. Nah jadi Bapak Ibu yang KBTT kenapa P4TK Matematika mengembangkan ya karena di sini KBTT tidak hanya berbicara PISA ya, berbicara tentang taksonomi Bloom-nya, berbicara tentang mempersiapkan anak untuk AKM-nya. Jadi dengan KBTT ini semuanya dapat ya. Nah jadi
KBTT ini tidak lepas dari K13 ya. K13 kan kita ketika, jadi Bapak Ibu ketika berbicara pembelajaran atau penilaian BTT berpikir tingkat tinggi bukan berarti kita lepas dari K13 ya. Karena apa yang kita ajarkan berawal dari KD ya. KD yang akan kita sampaikan. Nah, di situ kita analisis KD-nya. Mana yang bisa di BTT-kan ya, mana yang tidak bisa. Ketika soal itu atau KD itu bisa di BTT-kan, coba kita ajarkan secara berpikir tingkat tinggi, meskipun levelnya mungkin dari yang sederhana dulu, ya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu berhubung waktu ya, harusnya ini sudah masuk ini ya, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya, ada di chat atau di grup WA ya, karena sebagai laporan kita ada berapa orang yang hadir ya Bapak Ibu. Tadi saya lihat pantau sudah ada 170-an lebih yang bisa mengikuti kegiatan ini ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan boleh Pak Bu Haji, maksimal 2 dulu lah, atau mau Bu Ella dulu silakan ya, karena waktunya kita dibagi ya Bapak Ibu. Jadi intinya ya, dengan tadi Bapak Ibu mengikuti pretest atau mungkin game di awal, terus menonton video dan sedikit menyimak paparan saya, paling tidak Bapak Ibu sudah paham sekarang apa itu KBTT ya, kaitannya dengan AKM dan PISA dan juga K13 ya. Itu saja, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan dulu ke moderator ya.